Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya, apa sih bedanya antara TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL Prediction Test, dan IELTS? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari tes-tes tersebut dan jenis tes apa yang harusnya kalian pilih, sesuai dengan kebutuhan kalian tentunya. Mungkin kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai TOEFL. Jadi sebenarnya TOEFL itu adalah sebuah merek dagang atau trademark yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang namanya ETS atau Educational Testing Service. Nah, tes-tes yang menggunakan nama TOEFL itu berarti resmi yang dikeluarkan oleh ETS yang ada di Amerika Serikat ya. Nah, apa saja yang memiliki merek dagang TOEFL? Ya tentunya TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Sedangkan TOEFL Prediction Test itu adalah tes TOEFL dalam tanda kutip ya, yang tidak resmi atau yang tidak mengatasnamakan atau yang tidak dikeluarkan oleh ETS. Oke, kita ke tes yang pertama yaitu TOEFL ITP. Nah, ini adalah sebuah tes yang memiliki lisensi resmi ya dari ETS. Jadi ini adalah kepanjangan dari Institutional Testing Program ITP. Nah, di sini yang banyak dipelajari oleh orang-orang ya yang versi paling umum dengan format yaitu listening, structure, reading. Ya, jadi hanya 3 itu aja ya. Section 1 listening, section 2 structure, dan section 3 reading. Listening 50 soal, structure dan written expressions yaitu 40 soal, dan reading itu 50 soal. Jadi totalnya adalah 140 soal. Dikerjakan dalam waktu 2 jam. Ya. Mengenai scoring ya, jadi TOEFL ITP ini ya pada umumnya ya, jadi mulai dari gak ada skor 0 ya di sini ya. Jadi rentang skornya adalah dari skor 310 sampai dengan 677. Ya kita tahu kan ya, skor 400, di bawah 400, kemudian 450, 500, 550 dan seterusnya sampai dengan 677. Nah, TOEFL ini memiliki 3 media saat ini ya. Kalau dulu hanya paper based, kemudian berkembang menjadi computer based menggunakan komputer ya. Kemudian sekarang berkembang lagi sistem online. Jadi ada 3 mode ya. Jadi ada berbasis kertas, tentunya di tempat tes, kemudian berbasis komputer, ya tentunya di tempat tes juga, dan berbasis online. Ini bisa dilakukan di dengan jaringan internet yang memadai. Nanti biasanya ada testingnya ya. Sebelum hari H itu biasanya ada semacam pengarahan mengenai jaringan dan segala macam. Kemudian tentunya kalau TOEFL itu bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris Amerika atau American English. Dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti tes ini adalah sekitar 500 sampai dengan 600 ribu. Kadang lebih ya, yang online ya. Jadi tergantung penyelenggaranya. Jadi kadang-kadang ada yang mematok 500 ribu, ada yang 550 ribu, ada yang 650 ribu. Jadi tergantung dari lembaga ya, yang tentunya lembaga yang ditunjuk oleh ETS atau yang memiliki lisensi dari ETS. Tidak sembarang lembaga ya, tidak semua lembaga yang memiliki lisensi tersebut. Kemudian yang kedua adalah TOEFL IBT atau Internet Based Test. Nah, ini adalah TOEFL yang juga memiliki lisensi dari ETS. Ya, TOEFL yang memang lisensi dari ETS ya, TOEFL resmi gitu ya. Namun bedanya dengan TOEFL ITP adalah formatnya. Jadi di sini ada format reading, kemudian ada dilanjutkan dengan listening, kemudian speaking, kemudian writing. Nah, ini skill based semua ya, berbasis skill, berbasis keterampilan. Jadi yang bedanya adalah tidak ada structure di situ ya. Nah, strukturnya diujikan dari skill produktif ya, seperti skill speaking dan skill writing. Dan waktu yang diperlukan untuk mengikuti tes ini kurang lebih 4 jam. Ya, kalau di TOEFL ITP kan tadi 2 jam. Kalau IBT itu kira-kira 4 jam. Dan scoringnya itu cukup berbeda dengan dibandingkan dengan TOEFL ITP. Nah, kalau IBT ini scoringnya antara 0 sampai dengan 120. Ya, jadi biasanya kalau S2 di Amerika ya, itu biasanya butuhnya 90 ya. Atau S3 itu sampai 100 ya. Itu tergantung kebutuhan. Kemudian medianya. Nah, medianya ini kalau tahun-tahun sebelumnya atau zaman beberapa tahun yang lalu itu hanya berbasis pada computer based. Namun akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini bisa juga berupa home edition ya. Jadi bisa online seperti TOEFL ITP online. Nah, ini TOEFL IBT online atau namanya home edition, IBT home edition.
Nah, tentunya karena ini TOEFL, maka format bahasa Inggrisnya adalah American. Ya, American English. Dan ini cukup mahal teman-teman ya, 3 juta atau lebih ya, tergantung dari penyelenggara. Ada yang 3.600.000, ada yang 3.500.000 ya. Jadi harganya cukup bervariasi. Ya, intinya di atas 3 juta lah. Oke, itu untuk TOEFL yang IBT ya. Kemudian berikutnya adalah TOEFL Prediction Test atau non-ETS. Nah, ini jangan salah kaprah teman-teman ya. Sebenarnya TOEFL non-ETS ini sebenarnya tidak boleh menyandang nama TOEFL. Makanya di kampus-kampus itu ada dua versi TOEFL-nya ya. Ada TOEFL yang ITP dan ada TOEFL yang diselenggarakan sendiri oleh kampusnya, yaitu TOEFL Prediction. Sifatnya di sini menjadi TOEFL Prediction, TOEFL prediksi ya, yang sekiranya mirip ya. Jadi kalau hasilnya itu bisa mencerminkan kalau nanti ikut TOEFL resmi itu segini loh. Nah, jadi istilahnya ini adalah TOEFL yang dibikin oleh lembaga itu sendiri ya, yang menyerupai TOEFL asli. Dengan seharusnya tidak menyebutkan nama TOEFL di situ ya, karena ada merek dagang ya. Makanya di kampus-kampus itu kan namanya ada EPT, English Proficiency Test, macam-macam namanya ya. Ada TOEFL Equivalent Test, ada menyebutkan nama equivalent ya. Nah, jadi ini adalah TOEFL yang versi dari lokal ya. Ada juga yang dibuat oleh kursus-kursus ya, yang ada kursus-kursus bahasa Inggris yang membuat TOEFL semacam ini ya, dan sifatnya hanya prediksi tentunya ya. Nah, mengenai harga, jadi itu relatif lebih murah ya dibandingkan dengan TOEFL ITP, karena dia adalah buatan dari kampus sendiri ya, tentunya bukan harga resmi dari ITS. Biasanya ya bervariasi antara 100.000, 200.000, 300.000 ya, tergantung dari penyelenggaranya, baik itu kampus maupun lembaga swasta lainnya gitu ya. Oke, nah selanjutnya yaitu IELTS. Nah, IELTS ya. Jadi IELTS ini sangat berbeda ya dengan TOEFL. Jadi ini ada sebuah persaingan ya di global ya. Ada tes TOEFL dan satunya adalah tes IELTS. Begitu juga ada tes-tes lainnya. Nah, kalau IELTS itu bedanya adalah dia menggunakan British English ya. Kalau TOEFL kan American English. Itu perbedaan mendasar. Kalau IELTS dia menggunakan British English. Jadi kalau TOEFL itu kalian kalau listening itu mendengar seperti dialog-dialog di film Hollywood ya. Kalau IELTS itu kalian akan mendengar film-film Harry Potter kayak gitu ya. Jadi film-film yang dari Inggris. Nah, tentunya bahasa Inggrisnya sangat berbeda. Ada dua macam ya. Yang pertama adalah IELTS Academic yang diperuntukkan untuk studi ya. Dan yang kedua adalah General Training yang diperuntukkan untuk bekerja. Ya, bekerja di luar negeri ya. Jadi menggunakan IELTS General Training biasanya. Kalau untuk studi S2, S3 itu menggunakan IELTS Academic. Nah, formatnya ini sama seperti TOEFL IBT, yaitu ada listening, kemudian lanjut ke reading, setelah reading ke writing, dan habis writing itu speaking. Ya, cuman di sini bedanya adalah kalau IELTS itu speakingnya langsung dengan native speaker ya, langsung dengan native speaker. Oke, nah jika tidak berhadapan langsung dengan native speaker, face to face, biasanya menggunakan via Zoom. Kalau native speakernya tidak ada di tempat, ya biasanya menggunakan media Zoom melalui laptop atau komputer begitu ya. Oke, nah di sini kemudian scoringnya juga berbeda. Scoringnya itu mulai dari rentang 0 sampai dengan 9 dan berlaku setengah ya, 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, biasanya untuk S2, S3, kalau S2 itu biasanya di luar negeri itu membutuhkan IELTS paling tidak 6 ya, atau 6,5. 6,5 lah paling aman. Kalau S3 itu biasanya 6,5 sampai 7. 7 lah yang paling aman gitu ya. Dan tentunya ini menggunakan British ya, British English. Dan harganya ini kalau kalian ingin tes IELTS di IDP itu biasanya harganya 3.150.000 ya. Begitu. Nah, itulah perbedaan antara TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL Prediction Test, IELTS. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, lebih enak mana, TOEFL atau IELTS? Nah, ini tergantung selera teman-teman ya. Tergantung selera. Kalau seleranya itu suka dengan bahasa Inggris, format bahasa Inggris Amerika, maka ya ikut TOEFL. Kalau suka bahasa Inggris British, maka ikut yang IELTS begitu ya. Dan kalau suka face to face langsung dengan orangnya, maka ikut IELTS. Kemudian ada pertanyaan ya, kalau gitu saya harus ikut TOEFL ITP atau IBT? Ya,
Nah ini kan harganya beda jauh ya. Nah ini tergantung kebutuhannya teman-teman sekalian ya. Kalau kebutuhannya kalian itu hanya untuk dalam negeri ya, maka TOEFL ITP itu sudah cukup ya. Atau kalau syaratnya itu tidak terlalu ketat, ya ingin ikut beasiswa biasanya ya, ikut beasiswa yang tidak harus menggunakan TOEFL ITP, itu menggunakan TOEFL prediction test dari kampus juga bisa, gitu ya. Seperti itu beasiswa BPI ya, BPI. Kalau BPI itu kan TOEFL-nya mengikuti dari kampus ya. Biasanya ada banyak kampus yang menerima TOEFL prediction test atau TOEFL yang berbasis di kampus ya. Itu nggak apa-apa. Jadi kalian ikut TOEFL itu aja. Tapi kalau seperti beasiswa LPDP itu biasanya membutuhkan TOEFL ITP ya, karena dia ya lebih prestigious ya, dan uangnya juga lebih banyak ya, teman-teman ya. Oke, dan ingat ya, TOEFL ITP itu juga bisa digunakan untuk kuliah di negara-negara Asia ya, yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Taiwan, Jepang itu biasanya bisa menggunakan TOEFL ITP. Tidak perlu menggunakan TOEFL IBT atau IELTS. Tapi kalau kalian ingin kuliah S2 atau S3 di Australia, di Amerika Serikat, di Inggris, ya biasanya TOEFL ITP nggak laku di situ. Harus ikut yang TOEFL IBT atau IELTS begitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal mempersiapkan bagaimana caranya mencapai skor yang tinggi, baik itu di TOEFL maupun di IELTS. Kalau kalian ingin belajar lebih jauh mengenai TOEFL ITP, di channel ini saya banyak mengulas tentang tips dan strategi bagaimana menjawab soal-soal TOEFL ya. Silahkan dikulik-kulik sendiri. Oke, thank you everyone and see you.